Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Islam dan demokrasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftahul Jana, NIM 2320056 dari kelas PGMIB. Perkenalkan, nama saya Hana Hanifah, NIM 2320057 dari kelas PGMIB. Nama saya Sinta Sukmawati, NIM 2320061 dari kelas PGMIB. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang Islam dan demokrasi di Indonesia. Nah, apakah kalian sudah tahu? Mari kita pelajari bersama. Pengertian demokrasi. Demokrasi secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein atau kratia yang berarti memerintah. Jadi, secara harfiah demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat atau yang memerintah adalah rakyat. Sistem pemerintahan rakyat atau demokrasi di dalam arti kata sebenarnya seperti yang dipergunakan pada masa Yunani kuno adalah apabila rakyat seluruhnya benar-benar diajak serta dalam membicarakan masalah-masalah pemerintah disebut demokrasi langsung. Sedangkan pemerintah rakyat atau demokrasi di mana rakyat menunjuk wakil-wakilnya disebut demokrasi secara tidak langsung. Yang kedua, demokrasi menurut Islam. Demokrasi menurut Islam, menurut Muhammad Hussein Haikal, bentuk pemerintahan negara Islam dibangun atas teori bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem pemerintahan yang baku. Islam hanya meletakkan seperangkat tata nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman dasar bagi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya, atau muamalah. Pemerintahan Islam terkait oleh kehendak rakyat dan perintah dan larangan Allah. Karena itu, pemerintahan Islam bersifat konstitusional. Maksudnya, pemerintahan Islam tidak bersifat absolut karena para penguasa dalam negara Islam harus bermusyawarah dengan rakyatnya dan terkait dengan hasil musyawarah tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Pertama, persamaan di antara warga negara. Kedua, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Ketiga, kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Pertama, prinsip kebebasan atau al-huriyah. Kebebasan dalam pandangan Al-Quran sangat dijunjung tinggi, termasuk dalam menentukan pilihan agama. Kedua, prinsip kesetaraan manusia atau al-musawah. Ini berarti bahwa semua orang ialah sama di depan hukum. Ketiga, prinsip karomah al-insan atau penghormatan kepada martabat manusia atau dignity. Manusia dalam pandangan Islam ialah makhluk atau ciptaan Tuhan yang mulia dan terhormat. Keempat, prinsip keadilan atau al-adalah. Keadilan adalah memperlakukan orang sesuai dengan kemampuannya dan menempatkan orang sesuai dengan posisinya, serta memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Dan yang terakhir, prinsip musyawarah atau asyuro. Musyawarah adalah suatu prinsip tentang cara mengambil keputusan hukum. Ahli tafsir terkemuka Ibnu Atiyah mengatakan bahwa musyawarah adalah bagian dari dasar agama dan cita-cita hukum. Ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi ada dua. Yang pertama, berasumsi bahwa individual adalah ukuran primer nilai manusia dan pembangunan individual adalah sasaran primer sistem demokrasi. Yang kedua, pembangunan individual adalah sasaran primer sistem demokrasi moralitas. Demokrasi menegaskan bahwa
Semua orang diciptakan sama, perbedaan dalam kesejahteraan, status, atau posisi tidak boleh satu orang atau kelompok mendapat keuntungan dibanding yang lain. Ciri-ciri demokrasi Islam. Ciri-ciri demokrasi Islam antara lain tidak mencegah perempuan ikut serta dalam urusan-urusan negara, kedudukan laki-laki dan perempuan sama dalam politik, Islam tidak melarang golongan budak ikut dalam urusan-urusan negara, mereka mempunyai hak yang sama dalam politik dengan golongan-golongan lain, Islam tidak melarang angkatan perang aktif dalam politik. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Jangan lupa like, subscribe, and comment.